Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai detail dari tulang humerus ya. Ini kakak bakalan ngebahas bagian kanan ya, ini bagian right ya atau dextra ya humerus. Oke, langsung aja. Nah, pertama ini yang paling atas tuh kayak bulatan gitu ya. Nah, ini namanya apa? Namanya kaput. Kaput humeri. Kaput itu artinya apa? Kaput itu artinya kepala ya. Karena ini tulang humerus jadi humeri. Nah, ini namanya di sini ya. Kaput humeri. Nah, terus yang bawahnya warna kuning ini apa? Nah, ini namanya kolum anatomicum ya. Kolum artinya leher ya. Jadi lehernya. Kolum anatomicum. Nah, terus yang warna coklat nih. Nah, oke, ini namanya tuberculum ya. Nah, tuberculum itu dia kayak tonjolan gitu. Nah, oke, tuberculum minus. Kalau ada minus pasti ada mayor ya. Nah, kalau ada kecil, minus kan kecil nih. Nah, pasti ada besar atau mayor gitu. Ntar ya, coba kita geser. Nah, yang mayor itu yang mana? Yang warna pink ini ya. Nah, yang ini. Oke, nah ini namanya tuberculum majus ya. Nah, majus mayor sama aja. Oke, di antara dua tuberculum ya, tuberculum minus sama majus itu ada yang namanya sulcus. Nah, ini sulcus. Sulcus itu saluran gitu kayak iya saluran. Sulcus intertubercularis dia tuh agak cekung gitu. Ini nah kalau kita lihat-lihat tuh agak cekung gitu. Nah, ini ya. Sulcus intertubercularis. Inter artinya apa? Inter artinya di antara ya. Tubercularis ya tuberculum ya. Nah, saluran di antara dua tuberculum namanya sulcus intertubercularis. Nah, habis itu kita beralih ke yang bawah nih warnanya hijau. Nah, ini namanya apa? Namanya kolum serogicum. Nah, kolum leher serogicum kayak sirogis ya, kayak ada ini. Ada gerigi-geriginya gitu. Nah, saya gambar ya. Jadi kayak ada gini. Nah, ini kalau kita lihat ini, nah, ya ini gitu ya. Nah, oke. Nah, nih ya. Jadi kayak ada gerigi-geriginya ya, yang warna biru muda ya. Habis itu yang warna kuning. Nah, ini warna kuning apa? Yang warna kuning ini namanya corpus humeri. Corpus itu apa artinya, Kak? Corpus itu artinya batang ya atau badan sama aja sih, batang badan gitu. Nah, badannya ya. Nah, jadi sampai ke bawah sini. Nah, gini. Nah, ya gitu. Oke, sampai sini paham lah ya. Oke, kita lanjut ke yang warna merah dulu ya. Nah, ini merah ini. Oke, ini namanya sulcus nervi radialis ya. Oke, sulcus nervi radialis. Sulcus saluran nervi saraf radialis radius ya. Oblique depression for radial nerve. Oke. Jadi ingetin aja sulcus nervi radialis. Terus ini apa? Nah, ini warna ungu ya. Nah, ini namanya tuberositas deltoidea. Nah, ini tempat perlekatan deltoid ya. Attachment deltoid. Ya, ingetin aja tuberositas deltoidea ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian bawah ya. Oke, ini lihat ya. Ini kan kaputnya gini ya. Nah, kan kayak gini. Ini kaputnya ke arah medial ya, ke arah dalam. Nah, jadi kita mulainya dari yang ini agak cekungan gini. Nah, gini ya. Nah, kita mulai dari sebelah medial ya atau sebelah dalam. Kan ini kaputnya ke sebelah dalamnya. Jadi gini ya biar kalian paham. Nah, ini medial itu maksudnya ke tubuh ya, ke tubuh. Sedangkan lateral itu keluar tubuh gitu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi arah kaput ini kan ke dalam ya, ke medial. Nah, kita lanjut dari medial. Nah, oke, di sini apa nih? Kayak warna coklat ini ya. Nah, ini namanya epicondylus medial ya. Oke, namanya epicondylus medial. Medial berarti ke arah tubuh gitu. Habis itu ini ada kayak cekungan ya. Nah, namanya apa? Fossa ya. Fossa coronoidea. Nah, fossa coronoidea. Nanti kakak jelasin fossa coronoidea itu kayak gimana ya, fungsinya apa gitu. Habis itu ada namanya trochlea ya.
trochlea humeri yang ini nih. Nah, dia tuh bentuknya kayak katrol gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat katrol yang kayak untuk ini sumur, nah bentuknya tuh mirip trochlea humeri ya, trochlea ya, kayak katrol gitu, trochlea. Humeri ya humerus. Habis itu ini ada capitulum humeri ya, capitulum humeri. Oke, capitulum humeri. Habis itu ini ada fossa radialis, tempat menempelnya tulang radius gitu. Nah, tadi kan sempat disebutkan ini nih fossa coronoidea ya, sama trochlea. Nah, jadi kayak gini nih ya biar kalian paham. Nah, oke, ini kita hapus dulu ligamen-ligamennya. Nah, kelihatan nih. Oke, nah jadi di sini ya. Nah, di sini ya bagian sininya. Oke, tadi sebelah kanan ya. Oke, berarti sini. Nah, itu tuh ada bagian ini. Dia kayak trochlea gitu ya kan. Trochlea dia tuh menempel di situ. Nah, lebih jelas lagi ini kayaknya di hide dulu lah. Nah, jadi di bagian yang ininya tuh, nah itu ntar ya. Nah, di sini tuh dia kayak ada penempelan gitu. Ya, penempelan ya. Tadi kan ada ini ya, fossa. Fossa coronoidea, fossa coronoidea, coronoid ya, depan. Coronid itu depan. Nah, jadi ada penempelan bagian depan di sini ya. Nah, itu sih tempat penempelan gitu. Nah, terus tar ya guys ya. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, oke, itu fossa coronoidea ya. Nah, jadi di sini dia tempat menempel ini si tulang itu. Ya, bagian depannya. Nah, habis itu gini. Ini penting sih. Yang ini. Nah, ini namanya apa? Nah, ini namanya epicondylus lateral ya. Paling tepi banget. Pokoknya epicondylus itu tonjolan yang tepi gitu, di bagian tepi. Ini kan bagian tepi juga nih. Nah, ini epicondylus medial ya. Kalau ini tadi yang paling tepi banget namanya epicondylus lateral. Nah, terus kita ke bagian belakang ini tadi masih sama ya, trochlea. Terus ini apa? Ini namanya fossa olecrani ya. Nah, ini tadi sama ya, epicondylus medial ini fossa olecrani. Nah, jadi di tulang ulna itu ada namanya olecranon ya. Jadi fossa itu tempat penempelan ya. Ingat, fossa itu tempat penempelan. Jadi ini si olecranon menempel di sini. Nah, jadi kayak gini nih bentuknya. Bentar ya. Kakak kasih lihat dulu ya. Olecranon itu kayak gimana. Nah, ini ya. Ini radius, maaf. Yang ini ulna. Nah, pokoknya ulna tuh ya, ujungnya tuh bagian distal ya, bagian distalnya itu kurus gitu, kurus ya. Ingatin aja satu. Kalau radius kebalikannya, ujungnya kurus ya. Ujung maksudnya tuh proksimal ya. Nah, sedangkan ulna bagian distalnya ini kurus gitu. Nah, ini ya, jadi bagian ini tuh ada namanya olecranon ya, ujung ini. Nah, ini olecranon. Yang ini. Nah, ini. Ya di ujungnya tuh Pak, paling atas tuh olecranon. Jadi olecranon ini dia tuh menempel sama fossa olecrani ya, sesuai namanya. Fossa itu tempat penempelan olecrani ya. Ini olecranon gitu. Terus ini tadi tuh incisura trochlearis. Incisura itu tempat masuknya trochlea ya. Nah, incisura trochlearis. Jadi gini. Nah, kakak liatin juga. Nah, oke, di bagian yang di sininya kan ada ini ya. Ada di fade kayaknya bisa nih. Nah, kayak gini. Nah, di sininya itu tadi kan ada yang di sini itu ada ini ya, incisura trochlearis. Nah, ini menempel sama fossa fossa apa yuk? Fossa ini ya, coronoid ya, coronoid sama oleh ini trochlea. Nah, jadi dia masuk.
Kalau nggak paham ulangi aja videonya ya. Pokoknya di ulna di sini kan ada incisura trochlearis. Nah, ya kan? Nah, itu dia menempel sama ini trochlea yang ini yang bagian depan ya trochlea. Nah, habis itu yang bagian olecranon yang bagian depan sini dia menempel sama ini fossa olecranii gitu. Terus ini apa namanya? Terus ini namanya tadi olecranon. Ya olecranon menempel sama fossa olecranii. Paham ya? Kalau agak membingungkan tolong dengerin ini ya. Ingat di ujung sini, di ujung bagian ulna ya, bagian atas nih, ini ada namanya olecranon. Olecranon dia nempel sama fossa ya, fossa olecranii. Nah, gitu. Olecranii. Olecranon gitu. Terus ini tadi ada incisura trochlearis. Dia nempelnya sama trochlear ya yang kayak katrol itu. Gitu ya. Nah, gitu sih untuk tulang humerus ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.